Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan aplikasi Dapodik 2023. Jadi di tanggal 22 Juli 2022 ini sudah rilis yang namanya aplikasi Dapodik versi 2023A. Jadi ini yang sudah saya tunggu ya, karena banyak dari aplikasi Dapodik itu mengalami yang namanya bug ya, sehingga banyak teman-teman yang terheran-heran ketika mengisi aplikasi Dapodik, sementara mereka sudah mengisi datanya tapi tetap terbaca invalid ya pada aplikasi Dapodik, termasuk dengan data dinamisnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke beritanya, yaitu teman-teman bisa lihat beritanya di webnya Dapodik ya. Teman-teman ketik aja di Google, kemudian klik aja yang paling atas ini. Oke, jadi sebelum kita bahas ke teknis cara melakukan yang namanya pembaruan aplikasi Dapodik, kita akan melihat ya apa saja sih pembaruan yang ada pada aplikasi Dapodik 2023A ya. Jadi ini berupa pembaruan langsung dengan aplikasi. Nah, untuk yang jenjang SMK ya, ini sudah rilis sesuai dengan berita sebelumnya tanggal 22 Juli 2022 itu sudah rilis yang namanya aplikasi Dapodik versi 2023 ya. Jadi langsung mereka rilis dengan versi page A-nya ya. Dan kemudian kita akan baca di sini ya. Ada beberapa hal yang berubah di sini, yaitu terkait dengan perbaikan bug validasi tingkat 36 bagi sekolah penggerak. Kemudian ada perbaikan bug saat pengecekan data dinamis dan agregasi di Surprise ya. Jadi data dinamis ini misalkan di dinamis itu sudah terisi, tapi di Surprise ketika validasinya itu dibaca belum mengisi dan sebagainya. Kemudian perbaikan bug pada registrasi peserta didik pada kolom pengajaran bagi sekolah penggerak. Kemudian bugnya pada saat melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik. Kemudian bug pada saat mengunduh formulir PTK ya. Kemudian bug pada saat menginput luas tapak bangunan di menu bangunan. Kemudian perbaikan referensi mata pelajaran bagi sekolah penggerak, kemudian referensi variabel data dinamis. Nah, jadi variabel yang tadi saya katakan bahwa kita sudah mengisi di data dinamis tapi tidak terhitung pada Surprise, ataupun sudah mengisi Surprise tapi di data dinamisnya masih dikatakan invalid. Nah, jadi bagi yang mengalami seperti ini ya, silahkan lakukan yang namanya update versi 2023A ya. Jadi cukup mudah. Jadi aplikasinya ini tidak kita mengunduh dan menginstal, tapi kita langsung buka yang namanya aplikasi Dapodik ya. Nah, jadi ini wajib ya teman-teman, karena kenapa saya katakan wajib, karena ada beberapa bug ataupun kesalahan pada aplikasi ya ketika melakukan yang namanya validasi terhadap suatu data, dan ini wajib bagi semua satuan pendidikan baik dari SD, SMP, SMA dan SMK ya. Jadi semua yang mempunyai aplikasi Dapodik ya, semua jenjang. Dan kemudian kita masuk di bagian ini. Nah, jadi kita melakukan yang namanya pembaruan ini persis seperti kita melakukan yang namanya pembaruan di 2022D ya. Nah, jadi dia langsung memperbarui pada sektor database-nya. Nah, jadi kita klik di bagian pengaturan ya, di bagian pengaturan aplikasi Dapodik. Selanjutnya klik di bagian cek pembaruannya. Pastikan Bapak Ibu ketika akan melakukan ini pastikan online ya. Pastikan koneksi Bapak Ibu ini kuat dan tidak ada kendala ya. Kemudian cek di bagian pembaruan. Nah, nanti akan ada yang namanya mengunduh file updater ya. Jadi pengunduhan ini langsung ke dalam aplikasi Dapodik ya. Jadi pastikan Bapak Ibu itu yang melakukan yang namanya update pembaruan itu dengan koneksi internet yang cukup bagus ya. Kemudian setelah berhasil seperti ini, klik di bagian muat ulang. Itu nanti aplikasi akan melakukan yang namanya refresh ya ataupun update. Nah, setelah itu pastikan bahwa ketika Bapak Ibu melihat versinya ini sudah versi 2023A
ya. Dan bagi yang mengalami kemarin itu validasi data dinamisnya itu ada bermasalah di bagian di bagian sekolah, ini sudah bisa dilakukan ya. Jadi ada juga bug di mana data dinamis itu ketika kita klik ya, ketika teman-teman klik di bagian misalkan di klik tambah ya, misalkan contohnya seperti ini. Nah, jadi kemarin tuh ada yang ngeklik ini tidak bisa ya, tidak muncul dan sebagainya. Nah, misalkan seperti ini ya, jadi tidak muncul kemarin tuh ya. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan bahwa data daripada ruangnya itu sudah diupdate. Jadi data dinamis ini karena ini hanya dipakai saat perlu saja sesuai dengan kebijakan di tahunan ya. Jadi untuk tahunan ini IKM, jadi bagi sekolah yang memilih opsi kedua dari IKM, misalkan mandiri berubah, saya memilih mandiri berubah ya. Jadi di sini pastikan implementasi kurikulumnya merdeka dengan pilihan data dinamisnya itu ya. Jadi yang dua ini maksudnya dua ini adalah mandiri berubah ya. Nah, jadi sekolah yang ini menerapkan yang namanya mandiri berubah ya, sesuai dengan pilihan IKM. Jadi jawabannya adalah yang kedua. Jadi kalau memang yang satu ya satu, kalau memang kedua tiga ya tiga ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan itu. Jadi begitu penjelasan singkat dari saya terkait dengan IKM ini. Nanti kita akan update video lainnya terkait dengan aplikasi Dapodik ya. Tetap pantau channel Pamun dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada pertanyaan yang lain silahkan Bapak Ibu gabung ke grup Telegram ataupun Bapak Ibu bisa komen di kolom komentar. Saya Pamuliri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.